selesai sholat waktu maghrib. Biasanya semacam begitu. Sebelum ditutup oleh doa ya, doa rajab. Doa rajab kan merupakan indikator. Doa rajab itu merupakan indikator kita ini sudah mi'raj apa belum, gitu ya. Jadi kalau Abah menerjemahkan eh, Nabi diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke bumi membawa perintah sholat. Itu kan Nabi, itu kan cerita kata Abah. Yang diperlukan kan kita. Kita ini sudah apa? Kita sudah melakukan mi'raj berbentuk apa? Nah, baru menjabarkan sabda Rasul. As-salatu mi'rajul mu'mini. Salat itu adalah mi'rajnya yang beriman. Kita sudah mi'raj apa belum? Terjemahkan saja kata Abah. Apa yang terjemahkan? Doa aja. Allahumma tahhir lisani minal kidbi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i. Kemudian yang terakhir adalah wa basari minal khiyana. Apabila keempat itu sudah dapat kita aplikasikan dalam kehidupan, terutama di bulan Rajab, bukan hanya di bulan Rajab sebenarnya, terutama di bulan Rajab, berarti kita ini sudah mi'raj. Artinya sudah naik. Jadi yang berbahagia Ibu Hajah Sitiani Ardiani, semoga beliau beserta keluarga selalu mendapatkan kejemaran rahmani dari Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan beliau selalu mengistiqomahkan di dalam acara manakib online internasional. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online internasional pada malam hari ini, yang saya cintai, saya banggakan. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-20 selepas maghrib tadi. Hari ke-20 pada bulan Rajab 1446 Hijriah. Sunnah mursyid yang perlu untuk kita ketahui adalah 10 hari terakhir di bulan Rajab ada satu amaliyah yang sudah sama-sama kita ketahui, yaitu bacaan tasbih yang digabungkan dengan Asmaul Husna. Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf ini sudah tentu ini dibacanya besok, mulai besok. Subhanallahir Rauf ini eh, menyiratkan arti bahwa Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kasih, yang Maha Mencintai, yang Maha Sayang kepada kita semua. Sudah barang tentu yang diperlukan oleh kita adalah menjabarkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri kepada makhluknya. Kemudian kita aplikasikan bagaimana kasih sayang kita kepada sesama. Al-Quran mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baiklah kamu seperti Allah berbuat baik kepada makhluknya, kepadamu. Ikhwan rahimakumullah. Untuk bisa menjabarkan kalimat ini, sudah barang tentu kita tidak bisa terlepas daripada pedoman dasar kita. Pedoman dasar kita adalah berbentuk tanbih. Tanbih itu materinya ada 4. Pertama, cinta kepada agama. 2, taat kepada negara. 3, soheh ritual. Sedangkan yang keempat adalah peduli sosial. Itu materi pokok, materi yang terkandung di dalamnya. Yang dalam kapasitas apapun kita pada 9 pilar peradaban dunia itu, materinya hanya itu. Cinta kepada agama dalam artian ya eh, agama itu memang eh, memang harus menjadi pedoman hidup kita. Pedoman hidup dalam artian apabila kita mau melangkah kemanapun, kemudian kita punya program apapun, itu jangan sekali-kali itu melupakan agama. Karena pada dasarnya semuanya diatur di dalam agama. Dan agama itu mudah. Ad-dinu yusrun.
Jadi kalau ternyata memang kita merasakan ada beberapa titik, umpamanya kita merasa tidak terlampau mudah, itu bukan berarti agamanya yang salah, gitu ya. Mungkin ada hal-hal lain yang pada diri kita itu belum pas, itu yang pertama. Yang kedua, materinya adalah eh, taat kepada negara. Taat kepada negara itu sendiri bukan berarti hanya sekedar ditandai oleh warna merah putih yang yang dipakai pada setiap kita manakala, khususnya gitu ya. Peci merah putih, kupluk merah putih, kemudian hal-hal lain terkait dengan masalah merah putih. Bukan hanya itu. Itu hanya merupakan salah satu simbol. Ternyata memang Abah tidak pernah terdahului oleh siapapun mengenai aktivitas apapun di dunia ini, gitu ya. Tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana Abah memberi contoh tentang taat kepada negara. Ada apa ya, contoh-contoh menarik. Contoh-contoh menarik begini. Eh, ada ikhwan gitu ya, wakil talkin. Itu ternyata memang mungkin baru pertama sekali eh, datang ke Sirna Rasa, itu nyupir sendiri dari rumah. Nyetir sendiri dari rumah, mungkin sambil belajar barangkali begitu. Kemudian begitu sampai di Sirna Rasa itu langsung apa ya, sungkem kepada Pangersa Abah dan langsung menginformasikan, Alhamdulillah ternyata memang di perjalanan lancar. Dalam artian karena nyetir sendiri. Abah nanya, pertanyaannya sederhana, sudah punya SIM apa belum? Pertanyaannya sederhana sekali. Ini otomatis si wakil talinya itu menjawab, belum. Apa kata Abah? Haram, haram hukumnya itu. Gitu ya. Nyupir di jalan raya, lalu lintas, apalagi lalu lintas padat gitu ya. Kemudian kita sendiri tidak punya SIM, haram hukumnya. Tentu yang disebut haram di sini maksudnya bukan dalam kaitan dengan ilmu fikih terkait dengan syariat, artinya berdosa tidak begitu. Nah ini barangkali yang kadang-kadang ucapan-ucapan pangersa itu yang suka disalah tafsirkan oleh orang. Padahal penempatan kata haram benar gitu ya, tidak tidak salah sama sekali. Hanya jangan dilihat dari ilmu fikih. Kira-kira semacam. Nah, apa yang terjadi? Ternyata sebagai mursyid, pengersa itu persis seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran. Wa ahsin, kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah, seperti Allah berbuat baik kepadamu. Nah, apa yang dilakukan oleh pengersa Abah? Ternyata, ternyata pengersa Abah itu sendiri langsung eh, apa ya, eh, menelpon apa namanya, pihak terkaitnya di Ciamis, pihak mohon maaf, pihak terkait di Ciamis yang terkait dengan masalah pembuatan SIM. Ketika datang, artinya selang beberapa waktu, ya beberapa jam itu datang ke Sirna Rasa orangnya. Dan seketika dibikinkan SIM. Sampai segitunya ya, nilai taat kepada negara itu. Sampai taat kepada negara bukan hanya eh, perlu ataupun ya mesti. kalau kalau dalam bahasa tadi kan harus, itu mesti ya. Mesti memiliki SIM, tetapi bagaimana Abah memberikan kebaikan, memberi contoh gitu ya, taat kepada negara itu bagaimana, itu bukan hanya sekedar bikin dong, tidak begitu, langsung dipanggil orangnya, langsung seketika jadi seketika gitu pulang dari sana sudah punya SIM. Itu taat kepada negara, itu materi tambi, itu yang kedua. Yang ketiga adalah soheh ritual. Yang namanya soheh ritual itu terkait dengan masalah ibadah. Ibadah yang kita lakukan. Nah, teristimewa zikir, selain daripada zikir adalah ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sholat sunat.
Eh, Kalau ibadah sholatnya sholat fardu ya sudah tidak masalah, itu bukan 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 apa bukan kajian dalam retoriko gitu kan. Semua orang beragama Islam harus seperti itu. Contohnya begini, pada saat kita memasuki bulan Rajab itu kan ada tambahan apa ya? Tambahan sholat sunat di bulan Rajab. 42 rakaat dibagi ke dalam 4 termen. Itu soheh. Soheh ritual. Siapapun yang menulis tentang apa tentang paling tidak mengingatkan teman, mengajak sholat berjamaah bareng dan sebagainya, kemudian ditulis di media sosial, itu pasti komentarnya itu sendiri macam-macam gitu ya. Nggak ada dari sononya, nggak dicontohkan oleh Nabi. Kan kalimatnya semacam begitu. Nah, padahal tidak tidak mesti begitu, gitu. Tidak mesti begitu. Ini ada satu ungkapan indah sekali dari Imam Syafi'i, gitu. Imam Syafi'i kan orang yang begitu alim, begitu waro, gitu. Tentang etika berdebat. Etika berdebat itu sendiri sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, aku adalah benar, ucapanku adalah benar, tetapi hmm, mempunyai kemungkinan salah. Ucapan lawan debatku adalah salah, tetapi memiliki kemungkinan benar. Yang saya harapkan di dalam berdebat adalah apapun yang keluar dari ucapannya itu adalah yang benar. Sampai segitunya. Hmm. Jadi dalam artian apabila muncul satu ucapan dari seseorang, kemudian ucapan tersebut berbentuk kalimat tentu gitu ya. Tidak seperti apa yang biasa kita lakukan, tidak serta-merta harus disalahkan. Gitu ya. Tidak serta-merta harus disalahkan. Memangnya kenapa? Bisa saja yang ditulis itu adalah benar. Orang yang bercerita tentang 42 rakaat sholat rajab itu sendiri itu bukan tanpa dasar. Yang dikatakan sokeh ritual, artinya amaliyahnya benar, berdasarkan rujukan ilmu. Baca saja kitab Al-Ghunyah. Gitu. Nah, jadi apa yang kita lakukan ini belum tentu dilakukan oleh orang lain. Makanya orang lain itu sendiri mengatakan ini adalah tidak nyaman apabila mendengar kalimat begitu. Bid'ah malah yang dikatakan macam-macam gitu. Itu hal yang biasa. Tetapi yang dibutuhkan adalah uh, kita jangan mentang-mentang mempunyai keyakinan 4 ditambah 5 sama dengan 9, kemudian menyalahkan orang lain yang mempunyai keyakinan 2 ditambah 7 sama dengan 9. Tidak begitu. Menyalahkan orang yang mempunyai keyakinan 3 kali 3 adalah 9. Menyalahkan orang yang meyakini 27 dibagi 3 adalah 9. Tidak usah disalahkan. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala kan banyak. Pintu menuju Allah Subhanahu wa taala itu kan banyak. Tapi sayang banyak orang yang menunggunya di pintu yang tertutup. Hmm. Padahal pintunya banyak. Nah, kita ini sudah mampu, sudah mengikuti aturan, sudah masuk gitu ya. Itu ada pintu yang terbuka. Nah, sementara yang ngomong begini ngomong begitu itu pasti sedang menunggu di pintu yang tertutup. Jadi nggak akan nyambung, gitu ya. Nah, jadi Sohail itu sendiri itu memang ada dasar hukumnya. Sebut saja kita Al-Ghunyan, karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Itu kan membicarakan masalah begitu. Apalagi nanti gitu ya di bulan depan ya bulan Sya'ban, sholat nisfu Sya'ban. Di luar sana kan ramainya melaksanakan sholat nisfu Sya'ban hanya 2 rakaat, ditambah baca Yasin. Ada halaman terakhir apa kitab Al-Biyah itu sendiri, kalau fikih itu ternyata sampai 100 yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang kita lakukan begitu, dari dulu sampai sekarang juga orang berkomentar begitu gitu ya. Itu tidak usah dihiraukan. Pesan dari Abah ini yang dapat saya rekam tahun 2017 dulu. Pesan dari Abah itu sendiri dari kita mengedepankan perpecahan, mengapa tidak fokus melakukan amaliyah aja kan? Itu pesan. Wah, luar biasa itu. Saya ulangi,
daripada kita mengedepankan perpecahan, mengapa tidak fokus mengamalkan ajaran? Tidak usah boleh kita diomongin orang. Karena apa? Karena thariqah kita itu sendiri itu ternyata merupakan media yang dapat menghantarkan kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhir. Abah, tahun 2017 yang saya tahu mengatakan itu. Tentu bisa jadi itu yang saya dengar gitu ya. Nah, yang sebelum itu saya ucapkan kepada orang. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah peduli sosial. Nah, peduli sosialnya itu sendiri itu mungkin sudah dihubungkan dengan huruf jim ya. Huruf jim pada bulan Rajab itu ada bermakna aljud, terbebas gitu. Itu ke dalam kategori sahol, ke dalam kategori aljud, ke dalam kategori al-isa, itu terserah dari mana. Tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mengaplikasikan apa yang apa ya maksud saya subhanallah ya rauf itu maha kasih sayang Allah subhanahu wa taala itu tentang kepedulian sosial gitu. Ajaran yang saya terima, Abah itu apabila mengungkapkan sesuatu itu selalu dengan menggunakan kalimat yang sangat sederhana, gitu ya. Abah pernah mengatakan, Abah Anom adalah orang yang paling berterima kasih. Berterima kasih. Itu kan kalimatnya sederhana. Dan kita pun sudah rutin kita mengucapkan terima kasih. Jangankan kepada orang lain, kepada keluarga. Saya saja yang masih kecil itu. Kalau ternyata memang dikasih sesuatu oleh kakaknya ataupun kakak oleh adiknya selalu mengatakan terima kasih. Terima kasih. Kalau kita menerima kasih kepada orang lain, gitu. Itu masya Allah itu ajaran yang begitu simpel tetapi penuh arti. Dalam artian kepedulian sosial yang sebenarnya merupakan perwujudan Subhanallah, Maha Suci Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang. Itu ternyata kita ini perlu untuk menduplikasi ajaran-ajaran yang memang disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Artinya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Gitu kan. Ujungnya fa in tawalau ke sananya. Tapi raufur rahim itu merupakan salah satu asma Allah Subhanahu wa taala yang pada 10 hari terakhir di bulan Rajab ini kita amalkan paling tidak dibaca 100 kali gitu ya setiap selesai sholat waktu maghrib biasanya semacam begitu. Sebelum ditutup oleh doa ya doa rajab kan merupakan indikator, doa rajab itu merupakan indikator kita ini sudah mi'raj apa belum gitu ya. Jadi kalau Abah menerjemahkan eh, Nabi diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian kembali lagi ke bumi membawa perintah sholat. Itu kan Nabi. Itu kan cerita, kata Abah. Yang diperlukan kan kita. Kita ini sudah apa? Kita sudah melakukan mi'raj berbentuk apa? Nah, baru menjabarkan sabda Rasul. As-salatu mi'rajul mu'mini. Salat itu adalah mi'rajnya yang beriman. Kita sudah mi'raj apa belum? Terjemahkan saja, kata Abah. Apa yang terjemahkan? Doa raja. Allahumma tahhir lisani minal kidbi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i. Kemudian yang terakhir adalah wa basari minal khiyana. Apabila keempat itu sudah dapat kita aplikasikan dalam kehidupan, terutama di bulan Rajab, bukan hanya di bulan Rajab sebenarnya, terutama di bulan Rajab, berarti kita ini sudah mi'raj. Artinya sudah naik. Jadi artian sholat itu betul-betul sudah menjadi tangga untuk naik martabat kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kita sudah minta tolong. Ya, minta tolong kan dengan berbagai cara ya. Tapi yang dibenarkan kan media minta tolong kan ada dua. Surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan sabar. Gitu ya. Makanya
indahnya, nikmatnya kita bermursyid kepada penguasa Baus. Jadi nggak usah mencari ya, nggak usah mencari ramuan, ramuan yang sudah tersedia, kemudian sudah diberikan kepada kita. Kita tinggal bukan mengolah, kita memanfaatkan. Kalau ibarat nasi tinggal memakan kita itu. Apa itu? Sholat. Sholatnya sholat apa? Sholat minta tolong yang dilakukan setiap pagi dalam paket sholat pagi yang kita lakukan sarapan 20 rakaat setiap pagi. Sholat isti'anah, minta tolong. Nah, itu sholat minta tolong itu sendiri adalah merupakan bagian daripada bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kasih sayang kepada kita sementara kita sendiri terdiam saja. Nah, jadi untuk aplikasinya, maka apabila kita menerima, terima, kita kasih kepada orang lain. Itu caranya begitu indah. Mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada malam hari ini, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita mengamini doa paten penguasa Allah. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan koroma guru agung yang mulia penguasa Allah. Al-Fatihah.